nutrisi. Iya Bu, silakan masuk, silakan duduk. Iya, perkenalkan saya Bidan Ainisati yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya ada keluhan Ibu? Ya Bu, di sini saya kurang nutrisi ya Bu. Kayaknya saya tuh di badan rasanya hamil ini lemas gitu. Saya buka dulu ya buku KIA-nya ya Bu ya, untuk mendata ya Bu ya dengan Ibu siapa. Oke baik Bu, sesuai dengan keluhan Ibu, saya di sini akan menjelaskan tentang kebutuhan nutrisi selama kehamilan. Apakah Ibu bersedia? Oke, saya cuci tangan dan menutup reaksi terlebih dahulu ya Bu ya. Oke Bu, sebelumnya apakah Ibu pernah mendapatkan penyuluhan atau pendidikan kesehatan tentang nutrisi selama kehamilan? Nah, jadi tapi di sini Ibu ada keluhan selama kehamilan ini? Ya. Ada Bu. Jadi masih normal ya Bu ya? Oke. Nah jadi Bu, selama hamil itu, ibu hamil itu energinya juga bertambah, nggak kayak orang biasanya, karena itu kan mengandung. Nah energi itu merupakan nutrisi atau makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah selama hamil ini nutrisinya juga seperti protein, mineral, vitamin itu bertambah ya Bu ya. Untuk protein itu berguna untuk perkembangan sel atau jaringan pada janin, termasuk sel otak janin, kemudian juga pertumbuhan jaringan payudara pada ibu. Nah, protein ini bisa didapatkan dari daging sapi, daging ayam, kemudian dari ikan, tahu, tempe, telur, dan hati ya Bu ya. Lalu untuk mineral ini bisa didapatkan dari air putih dan vitamin Bu. Nah, vitamin ini Bu, ada vitamin C, vitamin A, vitamin B6, dan vitamin B12. Vitamin A ini untuk kesehatan kulit, mata, dan pertumbuhan tulang. Vitamin A ini bisa didapatkan dari wortel, sayuran hijau, kemudian juga umbi-umbian. Untuk vitamin C itu untuk kesehatan gigi, gusi, dan juga tulang. Vitamin C ini bisa didapatkan dari jeruk, brokoli, dan tomat. Kemudian untuk vitamin B12 dan B6 itu untuk pertumbuhan sel darah merah, bisa didapatkan dari daging, ikan, susu, kemudian sereal, biji-bijian seperti gandum, kemudian juga pisang. Untuk vitamin D ini untuk kesehatan tulang dan gigi ya Bu ya. Bisa didapatkan dari jamur susu, sereal, dan roti ya Bu ya. Jadi hampir seluruh makanan itu tadi vitaminnya hampir kandungannya ada di semua makanan ya Bu ya. Lalu selama hamil ibu juga harus menerapkan gizi seimbang, yaitu membiasakan mengonsumsi makanan yang beraneka ragam panganan tetapi yang lebih baik, yang mengandung seperti vitamin dan protein tersebut ya Bu ya. Kemudian batasi konsumsi makanan yang mengandung garam tinggi ya Bu ya. Jadi jangan makan yang asin-asin ya Bu ya. Boleh tetapi tidak terlalu asin dan dikurangi. Kemudian banyak minum air putih ya Bu ya. Banyak minum air putih di pagi atau siang hari Bu, biar malamnya itu tidak buang air kecil setiap hari, pada setiap malam maksudnya. Kemudian batasi minum kopi ya Bu ya. Di sini batasi minum kopi itu maksudnya bukan nggak boleh minum kopi sama sekali, tapi dikurangi dari porsinya seperti yang selama tidak hamil, dan selama hamil itu porsinya dikurangi ya Bu ya. Nah kemudian selama hamil, ibu hamil itu mendapatkan suplemen asam folat. Asam folat ini diberikan sebanyak 0,4 mg setiap harinya. Tujuannya agar mencegah anemia serta resiko kelahiran bayi dengan kelainan saraf. Asam folat ini biasanya diberikan pada awal kehamilan, yaitu sampai usia kehamilan 12 minggu ya Bu ya.
Kemudian selama hamil, ibu hamil itu juga diberikan zat besi. Zat besi ini akan diberikan sebanyak 60 mg per hari dan sebanyak 90 tablet selama kehamilan. Zat besi ini tujuannya juga sama, agar tidak terjadi anemia, kemudian juga tidak terjadi perdarahan pada saat melahirkan ya Bu ya. Jadi obatnya itu harus diminum. Kemudian selama hamil juga akan diberikan suplemen vitamin C sebanyak 250 mg per hari. Vitamin C ini dikonsumsi tujuannya agar dapat mempercepat penyerapan zat besi serta meningkatkan absorpsi zat besi itu tadi dan makan makanan yang kita konsumsi. Lalu selain dari makanan selama hamil, ibu hamil juga akan mendapatkan suplemen vitamin D. Nah, vitamin D ini tadi tujuannya untuk pemberian vitamin D ini akan diberikan sebanyak 400 international unit per harinya, yang tujuannya untuk menekan kejadian kurangnya kelahiran dengan kurangnya vitamin D dan tetanus. Kemudian juga tetanus pada bayi baru lahir, kemudian juga untuk mengurangi kelainan perkembangan gigi pada bayi, serta juga untuk kelainan pada tulang pada si ibu ya Bu ya. Itu tadi manfaat suplemen vitamin D. Nah, dari penjelasan saya sudah cukup atau ada yang mau ditanyakan nggak Bu? Sudah cukup ya Bu ya. Jadi saya anggap Ibu juga sudah paham. Sedikit evaluasi Bu, tadi kalau untuk vitamin A dari makanan bisa kita dapatkan dari makanan apa ya Bu ya? Dari daging-daging Bu, seperti Ya, seperti wortel dan hijau-hijauan ya Bu ya. Jadi saya anggap Ibu sudah paham. Kalau memang ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham, Ibu boleh datang ke klinik lagi ya untuk periksa seperti biasa. Saya harapkan Ibu menjaga kesehatan Ibu dan menerapkan untuk nutrisi tadi ya Bu ya. Sehat-sehat ya Bu ya. Ya.